Oke, baik kita langsung mulai saja praktekan step by step ya pembahasan kita di materi teori sebelumnya mengenai eh, list gitu, mengenai link list kita punya konsep seperti ini. Nah kita coba execute gitu ya ke dalam bentuk coding. Nah kita coba dulu yang paling sederhana. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita coba dulu mulai dari eh, pendefinisian ya. Jadi kita lakukan pendefinisian mengenai kelas gitu untuk node gitu. Nah, di sini kita panggil dulu, kita punya kelas node. Kita punya kelas node terus titik 2, kemudian kita bisa definisikan atau kita bikin sebuah method gitu di dalam Python. Di sini kita pasang inisialisasi, kemudian kasih parameter ya. Kita pasang ada self dan ada info. Self untuk bodinya, info untuk self ya betul. Self itu untuk nama variabel list kita, dan info itu untuk kontennya. Jadi self untuk node-nya, info untuk konten bodinya ya. Ini pakai titik info, kemudian kita bisa set info. Kita juga bisa pasang self dot pointer selanjutnya nih, yaitu next gitu. Kita bisa pasang, kemudian ini kita bisa inisialisasi dengan akhir ya, yaitu non gitu. Nah kalau konsepnya kayak gini itu teman-teman bisa apa langsung gitu mengisi setiap node yang ada di kelas utamanya gitu. Nah jadi di sini kita bisa cetak ke layar. Sebelum cetak mungkin kita isi dulu aja. Kita pasang variabel namanya node 1 gitu. Kita isi dengan node macam-macam ya. Kita kalau dari studi kasus teman-teman bisa pasang ini node 1, misalkan ini node 2 diisi dengan isi node 7 misalkan. Terus untuk node 3 kita isi dengan node 2, dan node 4 kita bisa isi dengan node 10 misalkan ya. Nah, ya di sini kita bisa cetak langsung ke layar terkait dengan isi dari node-nya. Cara pemanggilannya seperti ini. Terus kita bisa panggil node1.info gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung panggil seperti ini. Terus kita bisa kasih batas juga untuk pointer next-nya adalah terus kita bisa panggil node 1 titik next. Nah kurang lebih seperti ini. Kita bisa duplikat gitu untuk menampilkan node 2, node 3 dan node 4. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan eksekusi ya untuk
source yang kita miliki. Di sini kita coba run dan muncul hasilnya node 1 gitu, isinya adalah 5, node 2 isinya 7, node 3 isinya 2, node 4 isinya 10, dengan pointernya adalah non ya. Semuanya ini kita set next-nya itu ke non gitu. Kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini adalah memasukkan data secara langsung gitu ya ke dalam sini. Nah ini kalau link list biasa nih. Nah, kita coba bikin project baru. Sekarang kita bikin single link list yang lebih ini ya, yang lebih full ya gitu. Jadi kita bisa bikin single link list. Nah, kalau dari sini kita langsung aja mengikuti gitu algoritma yang kemudian sudah kita set gitu ya sebelumnya. Kita coba satu persatu, kita head to head kan antara algoritma dan Python-nya ya. Sebelah kiri algoritmanya, sebelah kanannya Python ya. Nah di sebelah kiri ini kita mulai dengan pendeklarasian terlebih dahulu. Nah ini bentuk dari pseudocode di algoritma. Kalau untuk di Python kita kasih komentar dulu. Untuk yang pertama kita pendeklarasian gitu, single link list. Nah di sini kita bikin sebuah kelas isinya link list gitu ya, kita bikin sebuah kelas isinya link list, lalu kita definisikan inisialisasi si self. Nah kalau makna self yang ada di sini ini adalah bentuknya data gitu ya. Jadi def itu pendefinisian ini, kemudian kita inisialisasi, dan self ini adalah adalah data gitu ya. Pointer data di sini kita bisa langsung deklarasikan aja self dot awal itu sama dengan non gitu. Nah ini untuk kita melakukan inisialisasi nilai awal itu sama dengan non gitu. Oke, selanjutnya dari pendeklarasian yang awal ini, nah yang ini ya, jadi ini adalah satu bentuk inisialisasinya gitu. Nah kalau yang ini kita bisa pasang nih di atas kelas yang ini, itu seperti ini, sama sih seperti tadi. Jadi ada kelas node dulu, terus kita pasang def inisialisasi, terus nah kalau di sini ada pointer, ada node-nya, kemudian ada info yang bisa dimasukkan, terus self dot info sama dengan info, ada juga self dot next sama dengan non. Nah udah nih, jadi untuk yang di sini kita inisialisasi seperti ini. Untuk link listnya ini yang awal poin gitu, ini kita set sesuai dengan inisialisasi, yaitu awalnya diganti dengan nil. Kalau di sini self dot awal sama dengan non gitu ya. Nah sampai sini selesai. Selanjutnya adalah kita cek gitu apakah kosong atau enggak. Nah maka di sini secara default seperti ini, is empty false. Kalau awalnya sama dengan nil maka diisi dengan true gitu. Nah teman-teman di sini bisa bikin metode baru yang ngecek is empty. Di sini ketikan self, selanjutnya langsung aja. Jadi kalau di sini kan tipenya boolean nih, seperti yang kita bahas hari kemarin Selasa ya. Ini tipe functionnya tuh boolean, artinya si is empty ini akan punya nilai balik yaitu true or false gitu ya. Nah maka di sini
bisa langsung dikeluarkan true or false yang ada di dalamnya. Nah, kita kalau mau lebih ringkas, kita bisa langsung returnkan saja si value-nya gitu. Kita sederhanakan menjadi seperti ini, self.awal is none gitu ya. Jadi what if si is empty-nya itu kita set langsung self.awalnya itu is none gitu. Nah, udah nih, ini sampai sini saja pemeriksaan kondisi kosong. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke operasi transversal gitu. Nah, di operasi transversal ini kita yang pertama adalah ini kita akan melakukan looping untuk pengecekan isi gitu, isi dari traversalnya gitu ya. Nah, setelah di sini karena ini adalah fungsi traversal untuk mengisi isi dari masing-masing, nah maka kita coba isi dulu gitu ya. Coba isi dulu gitu. Cara ngisinya gimana? Nah, teman-teman bikin aja dulu di bawahnya. Ini kita coba inisialisasi link listnya. Nah, apa sih maksud dari inisialisasi link list? Kan kita udah bikin nih 2 kelas ya di atas gitu kan. Ada kelas node, ada kelas link list gitu. Nah, kalau node tadi untuk memperlihatkan inisialisasi yang bentuknya kayak awal gitu. Nah, kita coba langsung nih panggil si kelas link list ini aja dulu gitu ya. Jadi ini adalah inisialisasi link list. Cara memanggilnya gimana? Itu kita bikin objeknya list 1 sama dengan konstruktornya link list. Ini sesuai dengan nama kelas yang ada di sini gitu. Ini nama kelas, ini nama konstruktornya gitu. Nah, di sini ini bisa aja kita mau kalau mau mengecek gitu, kita coba cetak dulu ke layar sebenarnya nilai awal dari link listnya berapa sih gitu ya. Caranya adalah dengan langsung kita panggil si list 1 titik awal. Nah, ini kita bisa coba panggil gitu ya, ini isinya berapa sih gitu. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah hasilnya ya. Jadi ini hasil eksekusi dari list 1 titik awal. Awal link listnya adalah non karena kita udah set di awalnya adalah non seperti ini gitu. Nah, sekarang kita coba isi dulu nih sebelum melakukan traversal pengecekan konten satu persatu. Nah, di sini kita coba memasukkan data ke dalam link list secara langsung ya, seperti tadi gitu. Pertama kita pakai cara yang tadi, misalkan kita isi node 1 sama dengan isinya berapa, misalkan 100 gitu ya. Node 2 gitu, kita isi datanya dulu, misalkan ini 89. Kita panggil kita isi lagi node 3 itu isinya misalkan segitu, dan kita pasang ini node 4. Nah, udah nih, ini adalah satu fungsi untuk teman-teman bisa memasukkan data ke link list secara langsung. Nah, ini datanya dimasukin ke dalam node ya masing-masing gitu. Kemudian sekarang kita bisa bikin link listnya gitu. Kita bikin di sini, kita bikin tuh yang di atas tadi list 1 titik awal. Tadi kan udah tuh kita set list awalnya
non gitu ya. Artinya ketika ditampilin jadinya non gitu. Nah, kalau di sini kita coba nih si list awalnya kita isi dengan node 1 gitu. Nah, di sini yang kemarin teman-teman udah praktekkan di kelas. Node 1 titik next gitu ya. Kemana si node 1 tuh nextnya? Masuk ke node 2 gitu. Node 2 kalau di next gitu isinya kemana? Node 3 isi ke node 3 dan node 3 dot next itu isinya adalah node 4 gitu. Nah, ini pengisiannya seperti ini untuk membuat data memasukkan data ke link list dan membuat link listnya. Nah, biar bisa kelihatan kita coba cetak dulu ya. Kita coba cetak dulu. Kita coba cetak dulu isi node 1 itu berapa sih? Nah, ini kita bisa panggil aja node 1.info alias isinya kita mau panggil. Terus kita bisa ini pointernya. Ini pointernya kita pasang node 1.next gitu. Oke, kita lakukan hal yang serupa. Ini untuk 2, 3 dan 4. Ini node 1, 2, 3 dan 4. Ini juga sama. Coba kita lihat 2, 3 dan 4. Nah, kita coba running ya. Kira-kira hasilnya bakal seperti apa nih? Kalau tadi waktu awal demonya sesuai dengan apa yang diinputkan di sini dan nextnya itu non gitu ya, karena memang kita tidak membuat link listnya gitu ya, kita tidak membuat link listnya. Nah, kalau sekarang gimana, kita coba. Mana remote mau nonton? Gimana? Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi ini yang di atas ini adalah hasil running kita yang awal, dimana kita ngisi nih masing-masing node-nya 5, 7, 2, 10 ke masing-masing node. Pointernya non semua. Kenapa? Ibarat kata kita cuman membuat masing-masing satu node. Jadi 5 satu node-nya, 7 satu node-nya, 2 satu node-nya, 10 satu node-nya. Kayak gitu. Nah, karena kita udah belajar single link list, pembedanya adalah di sini gitu. Pertama, kita udah bikin kelas nih link list kayak gini. Terus inisialisasi tadi kita udah lakukan gitu. Habis itu kita cantol-cantolin di sini gitu. Jadi kita bikin link list awal yang awalnya non jadi node 1 gitu. Ininya udah sama 100, 89, 23 dan 45. Nah, masing-masing nextnya nih yang kemudian kita deklarasikan. Masukin node 2, masukin node 3, masukin node 4. Jadi ketika kita panggil nextnya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang kemarin saya bahas. Pointer di dalam coding atau hasil compiling kita gitu ya, hasil compiler kita itu biasanya 0x gitu ya, 1, 0, sekian XX gitu ya, F30 gitu. Nah, ini kayak gini. Jadi 100 pointer nextnya alamatnya ke sini gitu kan, dimana ini adalah alamat si node 2 82 89 89 nyantol kemana, di node objek node ketiga. Jadi ini isinya 23, ini alamatnya di memori gitu. Ini 23 ngepointer ke alamat memori selanjutnya gitu kan. Kemana? Ke 45 nih isinya. Nah, baru si 45 ini udah masuk ke pointer terakhir, yaitu non gitu, sesuai dengan apa yang kita bahas gitu ya. Jadi di sini gitu. Jadi di fase terakhir ini adalah non gitu ya gitu. Oke, nah ini kita sudah selesai nih untuk melakukan
memasukkan data dan membuat link listnya. Kemudian kita udah coba cetak-cetak juga ya, masing-masing jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah yuk kita implementasi traversalnya untuk menampilkan data yang ada di sini nih, gitu. Tapi menggunakan link list gitu ya. Setelah menampilkan, kita coba traversal juga, hitung banyaknya, kita juga lakukan penghancuran. Nah, biar lebih rapih gitu, untuk menampilkan datanya kita bikin function deh tersendiri ya di sini nih. Kita lanjutkan aja codingannya. Kalau algoritmanya untuk traversal tampil data itu seperti ini, yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan ini kita langsung implementasi saja satu function untuk tampil data. Nah, penerjemahannya kayak gini ya. Jadi kita bikin metode dulu, namanya adalah tampil data. Kita pasang parameternya adalah si node itu sendiri atau nama pointernya self gitu. Terus kita coba cetak dulu ya. Kita coba tampilin dulu bahwa isi dari link listnya itu apa sampai di posisi terakhir. Nah, ini dicek gitu ya. Jika kosong seperti apa, sama seperti yang di algoritma Studio Code-nya. If self.empty gitu. Nah, ini self.empty-nya kita udah bisa manggil ya, self is empty, kemudian kurung buka kurung tutup, maka kita bisa isi dengan data kosong. Nah, kemudian else gitu. Baru kita deklarasikan variabel bantu yang isinya adalah self awal. Nah, bantu dan self awal itu adalah area yang ini. Selanjutnya kita tinggal bikin looping ini nih, si while do-nya. Nah, while do-nya kita tinggal ketikin aja di sini. While, siapa nih yang di while? Bantu is not, kalau itu is not nil atau tidak sama dengan nil, kalau di sini is not none gitu ya. Nah, baru deh kita cetak lagi gitu. Apa yang dicetak? Isinya. Bantu.info, isi value-nya gitu. Terus kita kasih spasi dulu dikit gitu, dan kasih akhiran ya untuk jarak aja. Terus di validasi lagi di selanjutnya adalah jika si bantu dot nextnya itu is not known. Nah, ini sama juga kita kasih logiknya gitu. Nah, kalau ini mah logik tambahan ya teman-teman untuk menampilkan sesuatu ke layar gitu ya. Ini adalah next, pointer nextnya adalah gitu. Ini untuk nge-state ini aja sih, bahwa setelah ini n, terus kita kasih jarak dulu. Apa yang dimunculin di sini yaitu tetap ya si bantu sama dengan bantu dot next gitu. Nah, baru abis ini kita tahan gitu, tahan ke layar gitu ya, agar bisa di print gitu. Nah, segini metode untuk tampil datanya sesuai apa yang ada di layar. Maka bagaimana nih cara kita buat bisa nampilinnya nih ke layar ya. Nah, ini kita bisa komenin dulu masing-masing. Nah, di sini langsung kita panggil. Bagaimana caranya manggil metode yang udah kita bikin di tampil data? Nah, kita panggil aja langsung objeknya. Jadi langsung kita bisa menampilkan ya. Ini traversal menampilkan data gitu. Nah, di sini kita langsung panggil listnya, list 1 gitu. Terus panggil metodenya yaitu tampil data gitu. Traversal menampilkan data
isinya list 1 titik tampil data. Nah, udah di sini kita udah bisa langsung running. Kira-kira muncul nggak ya hasilnya? Nah, logikanya adalah teman-teman di sini saya udah masang ya. Kalau data masang percetakannya itu adanya di dalam metode. Jadi harusnya ketika saya manggil ini di paling bawah, ini langsung kepanggil nih. Isi link listnya, kemudian dicek apakah dia kosong atau enggak, kemudian dia looping, nanti isinya dimunculin, dan pointernya kalau enggak 0 dimunculin juga teks seperti ini. Kita coba ya, kita langsung ketikkan saja. Kalau di MacBook itu F5, kita running. Oke, ada expect di bagian tampil data ada yang kurang, katanya kurang tanda 2 kayak gini ya. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini jadi teman-teman bisa lihat seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah hasil runningnya ya, yang di bawah ini. Print isi link list, ternyata awal link listnya itu non, karena emang kita kan pakainya awal link list yang ini ya, list 1 titik awal itu kalau kita trace di sini 0 nih, gitu kan. Kemudian kita turun ke bawah 100, 89, 23, 45 untuk masukin satu-satu value-nya ke sini. Habis itu kita cantol-cantolin link listnya, gitu kan. Dimana kalau kita ngeprint pakai cara ini, hasilnya seperti yang ada di sini, gitu kan. Nah, sekarang mah kita udah bikin tampil data. Gimana caranya buat nampilin seluruh datanya? Ibarat kata kalau di sini kan kelihatan sih datanya, cuman pointernya juga kelihatan. Nah, ini mah langsung kita pengen lihat hanya datanya saja. Nah, langsung deh teman-teman, list tampil data. Di sini langsung kecek gitu ya. Isi link listnya sama dengan, nah langsung ini N ya, udah masuk ke bagian pengecekan link sampai terakhir. Habis itu kalau bantunya nggak sama dengan kosong, karena kan ini ada ya isinya 100 gitu, maka langsung dimunculin si bantu.info, keluarlah angka 100 ini gitu. Dan di sini kalau teman-teman lihat, saya masang spasi nih. Nah, spasi ini itu adalah spasi yang gede yang ada di sini nih. Nah, itu. Habis itu baru dicek pointernya kosong nggak. Nah, maka saya tambahin pointer nextnya adalah berapa nih. Nah, di sini kan ada bantu sama dengan bantu dot next gitu. Jadi angka selanjutnya adalah 89. Angka selanjutnya adalah 23, angka selanjutnya adalah 45. Nah, ini adalah traversal, menampilkan seluruh datanya gitu di dalam link list tanpa pointer ya. Jadi langsung kita tampilin si pointernya juga dengan isi value gitu, bukan alamat memori seperti yang di atas. Nah, ini tampil data. Selanjutnya adalah banyaknya node. Kita coba nih, tadi udah traversal, sekarang banyaknya node atau jumlah data. Ini algoritmanya secara ilustrasi. Nah, kita coba si ini ya, pseudo code-nya yang ini. Kita bikin satu metode baru def gitu. Terus di sini kasih nama banyaknya node dan parameternya adalah self. Ini untuk nama node-nya. Kita cek dulu kosong atau enggak gitu ya, seperti biasa. If self.is empty, kita bikin variabel baru namanya banyak node-nya inisialisasi kita nilainya kosong. Nah, jika tidak gitu, maka nah langsung ini adalah bagian isinya tadi. Alat bantu atau variabel bantu diisi dengan self awal. Nah, banyaknya node gitu, ini kita inisialisasi juga dengan 0. Baru kita looping sesuai dengan yang ada di situ gitu. Kita while dicek selama si bantunya itu is not none, maka nah di sini deh tambahin 1 gitu ya.
banyaknya node awalnya kan 0 tuh. Nah sekarang kita tampung algoritmanya kayak gini aja, banyak node yang baru itu sama dengan banyak node ditambah 1. Langsung bantunya kita tampilin bantu dot nextnya atau arah selanjutnya. Habis itu udah nih, karena dia tipe data balikan dari integer gitu, maka kita bisa langsung nge-return value yang mau kita tampilkan gitu, yaitu si banyaknya node gitu. Nah segini ini codingan untuk banyaknya node ya, seperti ini. Terus cara manggilnya seperti apa? Nah di bagian akhir kita bisa nambahin nih, karena tampil datanya udah bisa, kita bisa tampilkan ke layar gitu. Karena kalau teman-teman lihat di dalam banyaknya node ini nggak ada sesuatu yang ditampilin ke layar ya. Nah maka di sini saya akan coba print banyaknya data gitu adalah. Nah di sini kita bisa aja langsung panggil si nama listnya, list 1 dot metodenya apa, banyak node kurung buka kurung tutup. Udah segini aja. Habis itu kita save, habis save kita running, kita lihat hasilnya. Nah banyaknya data 4 gitu ya. Jadi algoritma banyaknya data traversal sudah dihitung bahwa memang inputan yang kita isi adalah jumlahnya 4 ya. Ya kalau kita nambahin lagi di sini gitu, tambahin dua aja lagi gitu ya, misalkan node-nya ini yang ke-5 ini yang ke-6, kita isi ini misalkan jadi berapa gitu ya. Nah ini juga kita bisa tambahin lagi gitu, ini node 4 ini node 5 node 6, di sini juga sama. Ini node 1 2 3 4 5, nextnya adalah sampai ke node ke-6. Kita coba langsung tampilin aja, kita save dulu, kita running. Nah di sini jadi banyaknya data ada 6 gitu, dan pointernya memang sudah berurut ya, 189 23 45 45 ke 99 99 ke 37, dan banyaknya data adalah 6 gitu. Oke, traversal sudah selesai sampai menghitung banyaknya linked list. Terakhir adalah penghancuran gitu. Nah ini adalah konsep algoritma penghancuran ya. Dicek gitu, kalau di depan kalau di awal ini masih ada data, hapus. Kalau udah pindah ke nextnya, gitu aja sih algoritmanya. Nah gimana prosedur code-nya? Seperti ini, pakai dialog untuk menghapusnya ya. Nah sekarang di dalam Python kita langsung bisa bikin dulu metodenya ya, atau functionnya nih, penghancuran. Bikin metode penghancuran, nama variabel node-nya kita masukkan dulu. Habis itu, nah di sini kita bisa pakai kata kunci phapus. Kalau di sini ada phapus assignment ke awal. Nah kalau di sini samain aja ya. Kita punya phapus sama dengan self dot awal, karena ini nilai awal yang diinisialisasi ya. Di sini isinya 0, ya udah kita langsung copy aja dulu gitu. Nah di sini teh copy artinya tuh mau ada ataupun gak ada isinya udah kepindah nih ke phapus. Nah baru udah dicek gitu ya, selama si yang awal tadi, kalau di sini kan selama awal tidak sama dengan nil gitu, artinya kan udah pindah nih ke phapus. Nah maka kita bisa langsung while-nya ini phapus gitu. Phapus is not none, karena si self awal udah dipindahin ke phapus. Apa nih lanjutannya? Lanjutannya adalah self dot awalnya itu langsung kita arahkan ke pointer nextnya. Jadi dipindahin dulu ke depan awalnya, posisinya dipindahin dulu ke depan. Maka di sini langsung aja phapus dot next gitu. Pindahin dulu ke depan, dialog
Kalau di Python delete phpusnya gitu. Kemudian isi lagi si phpusnya dengan isi yang udah dipindahin tadi, yaitu si self awal gitu. phpus.next dimasukin ke self awal nih, berarti udah pindah ke posisi kanannya gitu kan. Hapus phpusnya, habis itu phpus yang baru diisi dengan self awal yang tadi udah diamankan dulu gitu ya di hapusnya gitu. Nah, udah nih. Kalau kayak gini artinya kita akan terus-terusan menghapus semua isi yang ada di nextnya, kurang lebih gitu. Nah, maka kita tinggal panggil si penghancuran ini gitu ya, teman-teman. Tinggal dipanggil ke layar. Ini kalau kita mau tampil data dulu gitu, ini sangat bisa, tapi akan sama kayak tadi. Cuman di sini kita bisa panggil langsung metode penghancuran linked listnya. Nah, ini adalah metode penghancuran linked listnya. Caranya adalah list 1 titik nama metodenya penghancuran, ini dideklarasikan gitu. Nah, kalau saya ngerunning kayak gini, artinya ini semua data yang ada di sini otomatis terhapus gitu. Nah, kalau mau lihat kayaknya saya coba ya, selama pengulangannya kita bisa print ya. Kita bisa print nih. Setiap pengulangannya apa sih yang mau diliatin, itu adalah isi dua hal. Si phpusnya ini adalah isi yang dihapus gitu. Nah, isi yang dihapus ini kita bisa panggil ya. Kita bisa panggil dengan phpus yang baru. Tapi kita coba dulu. Nah, ini nih. Kita bisa lihat ya. Kalau yang ada di sini yang saya tampilin adalah phpusnya, alias si pointernya ya gitu. Kita bisa lihat nih. Ini awalnya 187 normal lah ya, sampai ke nilai 37 gitu kan. Nah, abis itu kita looping si penghapusannya. Isi yang dihapusnya adalah node-nya gitu. Jadi yang lagi saya liatin ini phpusnya adalah alamatnya yang saya tampilkan ke layar gitu. Sampai nanti yang bagian terakhirnya adalah non dan bisa memunculkan banyaknya data di akhir itu sama dengan 0 gitu. Nah, di sini kan kelihatan ya, print banyaknya data adalah banyaknya node gitu. Setelah dihancurkan berubah. Awalnya banyaknya data tadi ada 6, sekarang berubah jadi 0 gitu. Nah, kalau kita tampilin ke layar si banyaknya data, kita coba panggil lagi ya list 1 titik tampil data di bawah ini misal itu. Otomatis ya kosong ya, karena emang udah kehapus gitu. Nah, kelihatan data kosong. Teman-teman bisa lihat kalau list data yang ada di sini, list 1 titik tampil data gitu, itu dia masih akan memunculkan data-data yang ada di sini nih, alias isinya masih ada gitu kan, isinya masih ada gitu. Nah, terus ini juga kalau teman-teman mau eksekusi selanjutnya masuk ke penghancuran. Ketika penghancuran saya udah looping isinya sebanyak ini, maka yang akan diulang adalah sebanyak ini gitu, sampai kita dapet hasil dari penghancurannya adalah ini, banyaknya data
banyaknya data sama dengan kosong. Habis itu kita tampilin lagi data yang ada di sini, dipanggil lagi di bagian bawah seperti logikanya ya. Nah di sini cek isi link listnya gitu, kosong atau enggak gitu kan. Ternyata udah kosong, maka dia akan masuk ke data kosong yang ada di sini gitu. Nah kurang lebih seperti ini ya, praktikum untuk link list gitu. Ini praktikum untuk link list secara step by step saya demokan. Jadi kalau teman-teman langsung lihat source code kan udah langsung muncul hasilnya ya semuanya gitu. Tapi kalau saya praktekkan satu persatu agar pemahamannya bisa lebih dapat, kurang lebih seperti ini gitu. Oke, selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan bahas masih di link list tapi materinya adalah double link list gitu. Oke, saya stop dulu videonya sampai sini. Nanti video ini teman-teman sudah bisa tonton lagi di LMS Unicom ya, di channel YouTube saya juga gitu.